Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada hari ini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu sendiri. Nama saya Kolom Nurhoir. Selanjutnya saya Rosmama Syarufah. Saya Rosana Fitantika Putri. Saya Rizkia Ainon. Oke, itu tadi adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Dan sekarang langsung saja ke materinya. Tolong dong, slide. Oke, di sini ada pendahuluan dulu ya dari pentingnya standar profesi, yaitu ada 3 poin: menjadi pedoman praktik acuan hukum dan kontrol kualitas layanan, melindungi pasien dan masyarakat sebagai pengguna layanan, dan menunjukkan komitmen fisioterapi terhadap layanan berbasis bukti ilmiah dan keselamatan pasien di era globalisasi. Next. Oke, di sini ada tujuan dokumen standar profesi. Yang pertama itu adalah acuan praktik profesional, mengarahkan pelaksanaan fisioterapi yang bermutu dan sesuai standar. Yang kedua ada penetapan kompetensi minimum, yaitu menentukan kriteria kompetensi dasar yang wajib dimiliki fisioterapis. Terus ada yang ketiga ada pedoman kurikulum pendidikan, menjadi dasar bagi institusi pendidikan dalam menyusun kurikulum fisioterapi. Dan keempat ada rujukan sertifikasi, yaitu digunakan oleh lembaga uji kompetensi sebagai standar penilaian. Dan yang terakhir ada dasar hukum praktik klinik, menjadi legitimasi hukum pelaksanaan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan. Next. Oke, di sini ada ruang lingkup, ada 3 poin ya. Di sini ada standar kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang wajib dimiliki fisioterapis sebagai tolak ukur pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi. Yang kedua ada kode etik profesi, yaitu menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat serta hak pasien dalam praktik fisioterapi. Yang terakhir ada standar pelayanan fisioterapi, yaitu panduan teknis intervensi fisioterapi, yaitu asesmen, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terapi berbasis bukti ilmiah. Next. Yang keempat ada ketentuan regulasi mengacu pada Permenkes nomor 65 tahun 2015 sebagai dasar hukum praktik fisioterapis di Indonesia. Dan selanjutnya ada pengertian dan istilah profesi, yaitu menjamin keseragaman pemahaman antar tenaga kesehatan dan stakeholders selaras dengan perkembangan iptek fisioterapi. Next. Oke, di sini ada dasar hukum dan regulasi. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Yang keempat ada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07 Menkes 1077/2024 tentang standar kompetensi fisioterapis. Dan yang kelima ada standar kompetensi nasional fisioterapi yang ditetapkan oleh Kolegium Fisioterapi Indonesia. Next. Next dong. Oh udah ya, oke. Jadi yang pertama ada fisioterapi, yaitu pelayanan kesehatan profesional untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak serta fungsi tubuh dan bayi hingga lansia. Yang kedua ada tujuan, yaitu meningkatkan fungsi tubuh, kualitas hidup, dan mencegah kecacatan akibat gangguan gerak, neuromuskuloskeletal, kardiopulmoner, dan lain-lain. Yang ketiga ada intervensi, yaitu latihan terapeutik, terapi manual, elektroterapi, edukasi dan pelatihan fungsi berbasis evaluasi ilmiah dan klinis holistik. Yang keempat ada fisioterapis, yaitu tenaga profesional dengan pendidikan dan sertifikasi resmi berwenang memberikan layanan sesuai standar nasional. Yang kelima ada terminologi, yaitu mengacu pada definisi yang diakui secara nasional dan internasional sesuai regulasi. Oke, ini ada nilai prinsip dan etika profesi. Yang pertama itu ada keterampilan adalah nilai inti profesi fisioterapi yang merupakan dasar dalam yang pertama ada memberikan perawatan yang berkualitas, yang kedua menjamin keamanan dan kenyamanan pasien, yang ketiga ada mengidentifikasi masalah, merancang terapi dan memantau kemajuan rehabilitasi, dan yang keempat ada keterampilan mendukung praktik profesional yang efektif dan
bertanggung jawab. Menurut Saras 2024, fisioterapis wajib menerapkan prinsip etika seperti keadilan, penghargaan terhadap otonomi pasien, menjaga kerahasiaan medis, dan oke, itu cukup 3 tadi ya. Semua tindakan harus berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan pasien secara menyeluruh. Oke, next. Oke, di sini ada etika profesional mengarahkan perilaku dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai moral dan standar profesi. Yaitu mencakup yang pertama ada interaksi harmonis antara fisioterapis, pasien dan masyarakat. Yang kedua adalah tanggung jawab memberikan layanan berkualitas dan penghargaan terhadap hak dan kepentingan pasien. Di sini juga ada tanggung jawab moral dan sosial profesi, yaitu menjaga keselamatan dan kepentingan pasien serta masyarakat. Bentuk tanggung jawabnya bisa berupa edukasi kepada pasien dan masyarakat, partisipasi dalam kegiatan nasional, mendukung promosi kesehatan, dan pengembangan diri profesional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar kompetensi fisioterapis. Standar kompetensi fisioterapis memiliki struktur kompetensi nasional. Dirancang untuk menjamin mutu dan kesetaraan tenaga kesehatan di Indonesia, mencakup indikator nasional mutu (INM) sebagai tolok ukur kualitas yang INM berperan sebagai dalam yang pertama menerapkan standar pelayanan berbasis bukti, yang kedua mendorong rumah sakit fokus pada hasil layanan dan kepuasan pasien. Next. Level kompetensi standar kompetensi fisioterapis terdiri dari 3 level. Yang pertama entry, level pemula, yang kedua mahir, yang ketiga spesialis. Setiap level memiliki target capaian khusus dalam pembelajaran dan praktik. Pengembangan profesian berkelanjutan atau PKB penting untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing profesional. Next. Kompetensi inti fisioterapis meliputi yang pertama kemampuan klinis, komunikasi efektif, pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan kompetensi berbasis teknologi, contohnya seperti website layanan home care dan alat kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi penting dalam mendukung praktik mandiri di era digital. Next. Unit kompetensi dan indikator kinerja. Unit kompetensi yaitu satuan terkecil dari standar kompetensi yang mencakup satu atau lebih aktivitas kerja. Indikator kerja yaitu alat ukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Dan contohnya seperti komunikasi terapeutik sebagai indikator penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Next. Domain kompetensi fisioterapis. Yang pertama, profesionalisme, etika, tanggung jawab, dan komitmen ditingkatkan melalui PKB menurut Nurdin 2018. Layanan kesehatan, mutu layanan berbasis pasien dan INM menurut Fitriani et al. 2024. Komunikasi, kunci hubungan terapeutik dipengaruhi oleh faktor individu menurut Zulfikri dan Zaluyah 2016. Manajemen, perencanaan dan pengelolaan layanan terkait akreditasi menurut Fitriani et al. 2024. Pendidikan pasien, edukasi berbasis komunikasi interpersonal menurut Susanto et al. 2023. Advanced Best Practice atau EBP, praktik klinis berbasis riset dan teknologi menurut Triawan et al. 2022. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan standar pendidikan dan pelatihan. Jenjang pendidikan fisioterapi di Indonesia berdasarkan Kemenkes nomor 80 tahun 2023 dan UU nomor 17 tahun 2023. Jenjang pendidikan fisioterapi meliputi ahli media atau D3, gelar AMDFT ditempuh selama 3 tahun. Yang kedua, sarjana terapan D4 atau S1 terapan, gelar STRFT dengan memiliki masa pendidikan 4 tahun. Yang ketiga, profesi, gelarnya FT yang ditempuh selama 1-2 tahun wajib untuk praktik. Yang keempat, spesialis, gelar sesuai bidang, contohnya spesialis neurologi. Praktik profesi hanya diperbolehkan setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan memiliki sertifikat kompetensi. Next. Kurikulum nasional dan internasional fisioterapi. Kurikulum internasional menurut Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2003 berdasarkan SN Dikti disusun bersama IV dan IV, mencakup yang pertama ilmu dasar dan biomedik, yang kedua fisioterapi dasar hingga lanjutan, yang ketiga ada praktik klinis dan soft klinis, komunikasi, etika, dan kerja tim. Kurikulum internasional World Physiotherapy minimal 4 tahun pendidikan, fokus
evidence based practice, clinical reasoning, pembelajaran berkelanjutan, integritas ilmu sosial, konteks global, dan praktik mendalam. Next. Standar kompetensi lulusan fisioterapi berdasarkan KMK nomor HK 0107 Menkes 1077 2004. Lulusan fisioterapi wajib menguasai 7 area kompetensi. Yang pertama, profesional bernilai luhur. Yang kedua, kesadaran diri dan pengembangan profesionalitas. Yang ketiga, komunikasi efektif. Yang keempat, manajemen informasi. Yang kelima, landasan ilmiah. Yang keenam, keterampilan fisioterapis. Yang ketujuh, pengelolaan layanan gerak dan fungsi. Next. Tingkat kompetensi piramida Miller. Yang pertama, knows atau teori dasar. Yang kedua, knows how, memahami praktik. Yang ketiga, shows praktis di bawah supervisi. Yang keempat, does praktis mandiri. Next. Praktik klinik dan internship fisioterapi. Tujuan umum, yang pertama menerapkan teori dan keterampilan secara langsung. Yang kedua, meningkatkan kompetisi klinis, komunikasi, etika, dan pengambilan keputusan berbasis kasus. Praktik klinik dilaksanakan saat studi di RS, puskesmas, klinik, atau praktik mandiri. Dibimbing oleh clinical instructor, CI, dan dosen pembimbing. Evaluasi seperti observasi langsung dan demonstrasi keterampilan, presentasi kasus, logbook dan tugas tertulis, dan ujian klinis. Syarat lulus 100% kehadiran, nilai perilaku profesional, dan tugas selesai. Internship pasca sampai lulus. Transisi menjadi praktisi profesional, evaluasinya seperti mini CAX, DOPS atau observasi langsung, presentasi kasus, logbook, dan ujian klinis. Penilaian oleh clinical educator atau CI dan dosen pembimbing menggunakan rubrik standar. Aturan regulasinya SKKNI Fisioterapi, Panduan Klinik PT, dan Kode Etik IV. Next. Pelatihan berkelanjutan CPB atau Continuing Professional Development Fisioterapi. Definisi dan tujuannya, proses sistematis peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi fisioterapi sepanjang karir, menjamin praktik klinis, teknologi, dan etika profesi tetap mutakhir. Komponen utama CPD adalah yang pertama, penilaian kebutuhan berdasarkan praktik klinis, umpan balik, dan data kinerja. Yang kedua, ada perencanaan CPD, tujuan SMART, aktivitas, dan pembelajaran. Pelaksanaan seminar, pelatihan, supervisi klinis, penelitian, dan refleksi. Evaluasi dan refleksi dampak terhadap praktik profesionesia. Dasar hukum dan regulasi UU nomor 36 2009, UU nomor 36 2014, PMK nomor 46 dan 80 tahun 2013. Format CPD diatur oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia. Ranah CPD fisioterapi di Indonesia, klinisi atau profesi, pengembangan dan penelitian, pendidik, manajerial atau pengelola, dan pengabdian masyarakat. Next. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang standar registrasi dan lisensi praktik fisioterapi. Yang pertama mengenai surat tanda registrasi atau STR. Adalah bukti tertulis dari pemerintah bahwa fisioterapis telah memenuhi syarat untuk praktik secara legal. Fungsinya untuk persyaratan utama memperoleh izin praktik dan menjalankan profesi secara sah. Persyaratan utamanya adalah yang pertama lulus dari institusi pendidikan fisioterapi yang telah diakui pemerintah. Yang kedua memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi. Lalu melampirkan dokumen seperti identitas diri dan juga ijazah. Lalu melakukan registrasi online melalui sistem KTKI atau Konsul Tenaga Kesehatan Indonesia. Tanpa STR, fisioterapis tidak dapat menjalankan praktik secara legal di Indonesia. Selanjutnya mengenai surat izin praktik atau SIP, yaitu izin resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota bagi fisioterapis untuk praktik di fasilitas kesehatan tertentu. Persyaratannya adalah yang pertama STR yang masih berlaku, yang kedua rekomendasi dari organisasi profesi atau IV, surat pernyataan memiliki tempat praktik, lalu surat keterangan kesehatan dan pas foto, dan yang terakhir pengajuan SIP dilakukan untuk setiap tempat praktik. Selanjutnya ada re-registrasi dan sertifikasi ulang. Tujuannya yaitu untuk menjamin pelayanan fisioterapi yang aman, mutakhir, dan profesional. Prosesnya
melibatkan sertifikasi ulang melalui uji kompetensi, portofolio CPD, dan bukti bahwa fisioterapis tetap kompeten dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Masa berlakunya 5 tahun, dan fisioterapis wajib meregistrasi untuk memperpanjang izin praktik. Selanjutnya ada kewenangan praktik berdasarkan level pendidikan. Merupakan penyesuaian kewenangan memastikan pelayanan sesuai kompetensi dan standar profesional. Ada 3 tingkatan. Yang pertama ada D3, S1 dan profesi, dan juga S2 atau S3. Pada D3 fisioterapi itu kewenangannya melaksanakan tindakan fisioterapi dasar dan berdasarkan arahan fisioterapis profesional. Untuk S1 dan profesi dapat kewenangannya adalah asesmen, diagnosis, intervensi, dan evaluasi mandiri, dan juga bertanggung jawab penuh atas layanan fisioterapi. Lalu untuk S2 dan S3 kewenangannya itu mempunyai kewenangan tambahan dalam manajemen pelayanan, pendidikan dan pelatihan, dan juga penelitian fisioterapi. Lalu ada pengawasan dan penegakan disiplin. Pengawasan yang ketat menjamin profesionalisme dan integritas layanan fisioterapi. Lembaga pengawas ada Dinas Kesehatan, Konsul Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI, Ikatan Fisioterapi Indonesia atau IFI. Lalu tujuannya adalah menjamin praktik sesuai standar profesi dan kode etik, menjaga mutu dan keselamatan pasien. Penegakan disiplin yang dilakukan adalah sanksi administratif, pembekuan STR, pencabutan SIP. Diberlakukan jika terjadi pelanggaran etik, hukum, dan standar praktik. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang standar layanan profesional. Dimulai dari proses asesmen dan diagnostik fisioterapi. Lingkup layanannya ada pediatri, muskuloskeletal, neuromuskular, kardiopulmonal, geriatri, integumen, preventif atau wellness. Asesmen fisioterapi merupakan tahap awal pelayanan yang meliputi data subjektif atau anamnesis. Yang kedua ada data objektif atau pemeriksaan fisik dan fungsional. Tujuan dari diagnostik itu adalah untuk identifikasi gangguan fungsi gerak yang ditangani oleh fisioterapis dan menjadi dasar untuk menyusun intervensi yang tepat. Kewenangan fisioterapis ada anamnesis, pemeriksaan, penegakan diagnosis, perencanaan dan pelaksanaan intervensi, dan juga evaluasi hasil. Selanjutnya ada perencanaan dan implementasi intervensi. Peran fisioterapis adalah terlibat dalam fase akut dan kronis gangguan gerak, melakukan pencegahan dan intervensi dini, merancang ulang aktivitas atau pekerjaan pasien untuk mendukung pemulihan. Tujuan dari perencanaan intervensi ini adalah untuk menyusun layanan komprehensif dan tepat sasaran, dan harus berdasarkan diagnosis fisioterapi dan kondisi pasien. Cakupan layanannya ada fokus pada individu, masyarakat, dan lingkungan. Lalu mengintegrasikan aspek klinis, fungsional, dan sosial dalam proses rehabilitasi. Lalu selanjutnya ada evaluasi terapi dan dokumentasi. Kewajiban dokumentasi fisioterapis wajib mencatat seluruh proses layanan mulai dari pemeriksaan, diagnosis, perencanaan, intervensi, dan juga evaluasi. Fungsi dari dokumentasi dan evaluasi ini adalah untuk memantau perkembangan pasien, lalu menyesuaikan intervensi sesuai respon terapi, dan menilai efektivitas terapi secara berkala. Selanjutnya ada kolaborasi dari tim kesehatan. Peran fisioterapis dalam tim kesehatan adalah bekerja terkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain, lalu menjalin komunikasi terbuka dan saling menghargai antar profesi. Pentingnya komunikasi efektif ini adalah untuk meningkatkan kepuasan pasien, mengurangi risiko kesalahan medis, menurunkan angka kematian dan komplikasi, serta menekan biaya perawatan. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk memberikan pelayanan yang aman, efisien, dan berpusat pada pasien. Selanjutnya ada informed consent dan komunikasi efektif.
informed consent ini adalah wajib diperoleh dari pasien atau wali sebelum terapi dimulai. Lalu dia tuh bentuk persetujuan sadar atas tindakan fisioterapi yang akan dilakukan. Komunikasi efektif menjalin hubungan terapeutik berbasis kepercayaan yang nantinya akan meningkatkan persepsi pasien terhadap kualitas layanan serta memberi kesan positif terhadap profesionalisme fisioterapi. Tujuan utama dari kedua hal tersebut adalah untuk memastikan terapi dilakukan secara etis, terbuka, dan berorientasi pada pasien. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang pengembangan profesi dan penelitian. Dimulai dari pengembangan profesi melalui organisasi. Contoh organisasi profesi itu ada PPNI atau perawat, ID, Persatuan dari Profesi Dokter, dan untuk fisioterapis adalah IV. Manfaat dari keterlibatan organisasi ini adalah untuk kontribusi dalam pembuatan standar profesi, akses ke pelatihan dan pengembangan profesional, membangun jejaring antar profesi, dan juga sarana advokasi dan pengembangan karir. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan. Selanjutnya ada pelatihan, workshop, dan sertifikasi. Tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menghadapi tantangan praktik klinis. Komponen utamanya ada pelatihan, workshop, dan sertifikasi. Contoh sertifikasi ada ACLS, BLS, dan Hiperkes. Manfaatnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme, dan daya saing tenaga kesehatan. Selanjutnya ada partisipasi dalam penelitian klinis dan evidence-based practice, yaitu pendekatan klinis berbasis bukti ilmiah terbaru untuk pengambilan keputusan yang tepat. Manfaatnya itu untuk meningkatkan mutu layanan, memperkuat posisi profesional, dan berkontribusi pada ilmu kesehatan. Selanjutnya ada publikasi dan kegiatan ilmiah, yaitu untuk menyebarkan hasil penelitian dan mendukung pengembangan ilmu melalui publikasi ilmiah. Jenisnya ada jurnal, proceeding, artikel, dan poster ilmiah dengan kegiatan seminar, simposium, dan konferensi. Manfaatnya itu untuk meningkatkan visibilitas dalam komunitas akademik dan pengembangan profesi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian dan penjaminan mutu. Yang pertama ada evaluasi kompetensi berkala fisioterapis. Tujuannya untuk menjaga mutu layanan, profesionalisme, dan keselamatan pasien. Dasar hukumnya adalah AMK nomor HK0107/1077/2024. Yang kedua ada keputusan PP IV nomor 314 ke PP IV 2023. Metode evaluasi yaitu yang pertama ada uji kompetensi, yang kedua portfolio ilmiah, yang ketiga pelatihan berkelanjutan, yang terakhir praktik bersupervisi. Yang selanjutnya ada pelaksanaan tiap 5 tahun sekali sesuai masa berlaku STR. Selanjutnya ada syarat resertifikasi atau registrasi STR.
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang pertama menetapkan kebijakan registrasi atau praktik fisioterapis. Yang kedua, melakukan registrasi ulang melalui Satu Sehat atau SDMK. Yang ketiga, mengawasi evaluasi dan revalidasi kompetensi. Yang terakhir, menilai kelayakan untuk penerbitan STR setiap 5 tahun. Kolaborasi IV KTKI. Yang pertama, mengembangkan modul dan validasi PKB. Yang kedua, melanggarakan uji kompetensi dan sertifikasi. Yang ketiga, advokasi kebijakan profesi secara nasional. Yang terakhir, dijamin untuk pelayanan dan yang transparan, standar dan berkelanjutan. Audit profesi dan uji etik. Tujuannya menjamin mutu layanan, menjaga integritas dan profesionalisme fisioterapis. Pertama, audit profesi dilakukan oleh IV atau KTKI yang menilai yang pertama dokumentasi klinik, yang kedua diagnosis dan terapi, yang ketiga kompetensi, yang keempat etika dan komunikasi. Hasil audit digunakan untuk pembinaan dan sanksi administratif jika perlu. Uji etik dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Fisioterapi yang menilai dugaan pelanggaran kode etik. Yang pertama ada menghargai dan martabat pasien, yang kedua tidak diskriminatif, yang ketiga profesional, jujur dan bertanggung jawab, yang keempat menjaga rahasia pasien, yang terakhir pelanggaran dapat dikenai sanksi jika pelanggaran dan sanksi profesi. Jenis pelanggaran dan pelanggaran etik dan disiplin. Yang pertama, jenis pelanggaran etik yaitu bertentangan dengan norma moral dan kode etik profesi seperti yang pertama, tidak menjaga kerahasiaan pasien, yang kedua, praktik tidak sesuai standar profesional, yang ketiga, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Jenis pelanggaran disiplin bersifat administratif meliputi yang pertama, praktik tanpa izin resmi, bekerja di luar lingkup kompetensi, yang terakhir mengabaikan prosedur klinis yang diatur regulasi. Akibatnya yaitu dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, pembinaan hingga pencabutan izin praktik. Prosedur penanganan pelanggaran. Yang pertama, tahapan penanganan. Yang pertama, pelaporan oleh pasien, masyarakat atau sejawat. Yang kedua, verifikasi awal oleh organisasi profesi atau lembaga berwenang. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap fisioterapis terlapor. Yang keempat, verifikasi dan pembelaan dari pihak terlapor. Yang kelima, putusan dan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan. Prinsip utamanya yaitu yang pertama, transparan, objektif, profesional, dan menjunjung asas keadilan. Jenis sanksi pelanggaran etik dan disiplin. Yang pertama, jenis sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran. Yang pertama ada ringan, yaitu teguran lisan atau tertulis. Pelanggaran sedang, skorsing sementara, wajib pelatihan ulang, dan pelanggaran berat yaitu pencabutan STR atau IP. Tujuan pemberian sanksi yaitu menegakkan integritas profesi. Yang kedua, memberikan efek jera. Yang terakhir, melindungi masyarakat dari layanan tidak sesuai standar. Lembaga berwenang KTKI, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Yang pertama, registrasi dan pembinaan etik atau disiplin tenaga kesehatan IV, penegakan kode etik dan pembinaan anggota profesi. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan Indonesia, kebijakan dan pengawasan umum tenaga kesehatan. Yang terakhir, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten atau Kota, pengawasan praktik di wilayah masing-masing, koordinasi antar lembaga